Inilah ucapan dari kami Tuhan, dan kerinduan-Mu untuk seluruh jemaat-Mu bisa didapati setia sampai pada akhirnya. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Penyertaan-Mu selalu ada, dan kami rindu terus berjalan bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mendengar firman-Mu, biarlah Kau urapi kami, Kau urapi hamba-Mu, seluruh jemaat-Mu, dan kami siap menerima firman kebenaran-Mu. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat beribadah dengan hati yang gembira. Ya, itu kan di dalam Amsal 17 ayat yang ke-22. Ya. Bila kau datang dengan hati yang gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi lek datangnya moro-moro, aduh, masalahku akeh. Nah itu bukan dengan hati yang gembira. Tapi hati yang gembira adalah obat yang manjur, dan semangat yang patah mengeringkan sumsum. Jadi kering kerontang, nggak ada tujuan, dan tinggal menuju hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi perjalanan hidup ini bila kita isi dengan sukacita, dengan harapan yang sudah dibaharui. Masih punya harapan enggak, saudara? Apa harapanmu ditakoni itu? Ya toh? Apa harapanmu? Wes kalau harapan om, ada harapan. Saya ulangi minggu lalu loh ya. Saya sudah nggak ada harapan tuh. Lo jangan apa di kono orang tulisan ini. Saya sudah tidak ada apa? Lo ngomong harapan nih kok. Kata ngomong nggak ada harapan, ada harapan. Karena kita percaya punya Tuhan yang luar biasa, amin. Harapan yang dibaharui. Karena kita berada dalam naungan kasih-Nya. Karena kita punya masa depan yang pasti hanya di dalam Dia. Namun seringkali ini banyak hal yang membuat manusia ini menjadi ragu-ragu, sehingga kegembiraan tadi itu, kegembiraan ini sudah mulai hilang. Dan manusia mulai berjalan dengan wajah yang muram, wah kecut kabeh asem gitu ya. Iblis dan diri kita sendiri, saya ulangi ya, jangan gampang-gampang nyalakan iblis. Memang dia dedengkotnya, tapi iblis dan diri kita sendiri yang seringkali membuat kita ini ragu-ragu. Bener apa bener? Jadi seringkali ragu-ragu siapa? Iblis atau kita? Untuk nyalano iblis gampang-gampangan. Karena kita ini berjalan, kita diberikan kebebasan untuk menentukan. Ragu-ragu itu terjadi karena dari kita sendiri juga. Tema tak pakai makeup ya. Ya. Jadi keraguan-raguan ditimbulkan karena dari iblis yang seringkali membuat kita itu melangkahnya nggak pasti. Tapi diri kita sendiri juga menjadi pusat keraguan-raguan itu sendiri. Tema hari ini saya berikan walk with me, berjalan dengan Dia.
merubah keraguan menjadi kepastian. Sekali lagi, semua manusia pasti satu saat mengalami hal ragu-ragu ini. Keraguan ini membuat manusia bisa menjadi pasif. Kalau dalam bahasa keren, bahasa sekolah itu skeptis. Iya, skeptis ya, bahasa sekolah skeptis apa ya? Kayak Mbak R, skeptis apa? Sini coba menang. Ganti terus aja, kabelnya kurang panjang. Keraguan dari setiap manusia itu manusia tersebut bisa menjadi pasif, bisa menjadi skeptis atau pesimis, atau memiliki pikiran negatif. Dan hal ini terus akan berkaitan dengan cara berpikirnya manusia. Dan kalau mengikuti itu terus, maka akan terus membawa orang tersebut keraguan ini, skeptis ini, pesimis ini. Orang tersebut akan minta suatu bukti. Saudara, kalau ragu-ragu, maka pasti akan pengen bukti nendi, karena ragu-ragu, saudara, tidak langsung percaya. Nah, keraguan ini juga bisa mempengaruhi orang sekitarnya. Orang sekitarnya mulai percaya, atau orang sekitarnya yang setengah percaya, berarti setengahnya setengah nanti, ya loh. Maka bisa terpengaruh apabila keraguan ini dibiarkan. Pengertian skeptis ini, pesimis ini, bisa mempengaruhi, jadi pengaruh yang besar. Maka dengan kata lain dikatakan dalam peribahasa itu apa? Nila setitik merusak susu sebelah. Ngerti nila? Anak kaum muda sih bingung nilai itu apa? Ya, lek ikan nila ngerti aku. Lek dalam peribahasa itu nila setitik merusak susu sebelanga. Nila itu kayak noda. Kalau dengan susu masuk noda ya. Cairan hitam itu aja ya, yang merusak, bisa merusak. Pernah nyoba enggak? Pernah nyoba racun yang sedikit bisa merusak semuanya. Nila titik ini bisa merusak susu sebelanga katanya. Maka untuk menghilangkan ini bagaimana? Menghilangkan nilai ini, menghilangkan racun ini loh. Gimana caranya? Dibuang kabel. Olah kecak nolak susu itu gua larang-larang gitu ya. Saya seringkali kalau pulang dari pacet itu, pulang hampir ada depot susu itu loh. Ya, saudara pasti tahu kan? Saya tanya, Mbak, ini bisa tahan berapa lama, Mbak? Wah, kalau dimasukkan tempat pengawetan ya bisa sehari, 2 hari. Lebih awet di freezer gitu ya. Oh, berarti kalau di luar nggak awet? Enggak. Karena jamur langsung nyerang gitu. Lah saya pikirkan jamur ya. Lah saya kebayang dengan peribahasa ini, nilas titik, rusak kabel. Nah, untuk menghilangkan itu dikatakan kalau ada noda nilai itu, maka harus cepat-cepat diserap, diambil, ya, ambil spon gitu ya, spon, air diserapkan di tempatnya itu. Susu yang lain nggak kena, hanya
sekitarnya itu kesedot dan surut gitu. Sekali lagi, iblis itu membuat keraguan dan menyebarkan hal tersebut supaya manusia tidak memiliki kepastian. Disebarkan, istilahnya kalau gosip, disebarkan. Lah, untuk menghilangkan itu, makanya harus disedot. Maka pada waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, itu bagaikan tempat penumpahan nilai ini, tempat penumpahan noda ini. Maka ketika Yesus di atas kayu salib membereskan semua, diserap semuanya sama dia, maka semua keraguan, racun keraguan itu diserap. Kalau firman Tuhan katakan, ia dijadikan yang bersalah, dijadikan yang bersalah padahal dia tidak salah. Maka mulailah penerimaan dosa ini ditanggung sama Tuhan Yesus. Nah, keraguan, racun keraguan ini ditimpakan pada Yesus. Nah, kita saat ini mau belajar bagaimana bisa merubah keraguan ini menjadi kepastian. Sekali lagi, jalan pertama sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Keraguan ini sudah diserap sama dia. Maka ketika kita tema hari ini walk with me itu bukan hanya berjalan saja, tapi kita mau belajar lagi, punya iman tidak di dalamnya. Iman berbicara tentang sesuatu yang gak kelihatan. Kalau kita ditanya imannya apa sih, Mas Jerry, iman itu apa Mas Jerry? Itu di depan. Oh Mas, iman itu ya. Ya. Mbak Asa, iman itu apa? Pengertian iman. Pengertian iman ya, iman itu sekolah di TIP, sekolah takon apa itu. Enggak, pengertian secara umum, iman itu apa? Punya iman enggak? Iman yang bagaimana? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Pernah lihat Tuhan Yesus enggak? Nah, kok punya iman? Kok percaya? Karena sesuatu yang tidak kita lihat tapi kita percaya. Nah, disitulah kita percaya dan kita beriman ketika Yesus disalib sudah menyerap itu racun itu, nilai itu. Coba bukakan Yohanes 20:29. Dikatakan demikian, kata Yesus kepadanya, Yohanes 20:29. Ini salah Ibrani, salah. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Ayat ini, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Ini akan menggalin. Makanya semua orang kan menuntut bukti. Tapi ayat selanjutnya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini angel. Gak melihat tapi percaya. Sekali lagi, kita tidak langsung melihat figur Yesus, namun kita percaya. Nah, itu digolongkan engkau sebagai orang yang berbahagia, orang yang tidak ragu-ragu, orang yang mempercayai dengan sungguh-sungguh. Kalau orang yang ragu-ragu, maka hatinya ini sering ketar-ketir, saudara. Yo-yo. Pernah ragu-ragu enggak, saudara? Sering ya?
masalahnya banyak. Bukan masalah aja, kehidupannya kadang kita khawatir, terketir, takut, gelisah. Tapi kalau kita mempercayai, hati ini tenang, benar. Saudara pernah minta tolong sama seorang, atau boleh katakan apa ya, kurir gitu ya, langsung ngomong, Pak, tolong ngantarkan ini Pak, stor di bank Pak, uangnya gede, jutaan, juta euro, tolong setorkan di bank. Kalau saudara percaya, hatimu ketar-ketir, karena percaya. Coba kalau nggak percaya, ragu-ragu, nggak bisa tidur, bener nggak ya, bener nggak ya, di setorno orang, di setorno ke bank atau setorno nang kantong dewi. Nah itu mulai bertanya, maka timbul prasangka-prasangka yang jelek. Kita berbicara jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, waduh, keraguan-raguan. Tapi firman Tuhan mengatakan kita mempercayai pribadi yang pasti, yang membuat kita tidak ragu-ragu. Pribadi yang pasti, yang dikatakan memberikan harapan yang pasti, ada masa depan, ada naungan di dalamnya. Maka ketika kita mempercayainya, wah tenang, ayem. Ada contoh di Alkitab, seseorang yang sudah percaya sama Yesus, percaya dalam arti kata mengikuti Yesus, mengikuti. Kita sebagai orang Kristen, maka kita disebutkan sebagai pengikut Kristus, beneran? Ya? Yo, apa yo? Kita pengikut Kristus, benar. Engkau mengikuti dalam taraf yang bagaimana? Hanya ikut atau ikut-ikutan atau benar-benar ikut? Sudah menjadi murid Yesus, oh iya, dalam arti kata murid bukan langsung murid 12 murid, bukan. Mengikuti itu, mau belajar, mau meneladani Yesus dalam hidup ini. Sudah menjadi orang Kristen berapa tahun, dari sejak kecil roncot lahir dibaptis, diserahkan menjadi Kristen, belum tentu, saudara. Kita kan mau belajar dari satu pribadi. Dalam firman Tuhan katakan, yaitu seorang yang bernama Thomas. Ngerti lah ceritanya Thomas. Bahasa ngerti nggak ceritanya Thomas? Jadi ngerti lah. Kau udah coba dong ini Thomas, ayo bingung pun. Ya, Thomas yang kayak lampu, Pak listrik itu. Thomas Edison itu. Ya. Tapi di Alkitab kan ada seorang yang bernama Thomas. Thomas sudah mengikuti Yesus, tapi nggak percaya. Banyak orang Kristen pun sekarang ngaku wong Kristen mengikuti Tuhan Yesus, masuk dalam pelayanan, tapi nggak benar-benar. Banyak mereka yang mengaku hanya istilahnya label, seperti Thomas ini. Thomas ini adalah seorang pribadi yang mengiring Yesus, ikut merasakan, ikut melihat kuasa dan mujizat Tuhan, melihat dengan mata sendiri bagaimana Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa. Bahkan pernyataannya Thomas ini luar biasa. Pernyataan yang sebelum dia menjadi ragu-ragu nanti. Pernyataannya demikian, saudara.
Yohanes 11 ayat 16. Yohanes 11 ayat 16. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, berarti ada murid yang lain, disaksikan murid yang lain, disaksikan jemaat lain. Ada jemaat yang lain yang ngomong, wah aku pemilik Yesus, aku juga. Thomas mengatakan, aku mengiring dia sungguh-sungguh. Lantas perkataannya ini, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Wih, pernahkah seseorang mengatakan seperti ini? Walaupun kita sebagai orang yang percaya pun, pernahkah kita sampai dalam titik yang ini? Aku mau mengikut dia sampai mati. Lek janji kok ngono, ya loh. Lek gak bener-bener gitu, malaikat ini ngomong ini, ambil Gedes ngomong tok, gitu. Aku mau ikut sampai mati, tenang dah. Di pelayanan sampai mati, di ibadah asal teko, tapi nggak benar-benar merasakan. Thomas mengakui, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Pernyataan yang luar biasa, berani mati, tidak ada rasa ragu. Tidak ada rasa ragu-ragu sedikit pun. Tapi berjalannya waktu dan masalah-masalah yang ada, maka timbullah keraguan-raguannya. Ketika sesuatu yang dia andalkan dalam perjalanannya Thomas, dia mengandalkan Yesus sebagai jagoan, sebagai harapan yang utama. Dan saat itu mendengar Yesus mati di salib, maka hancurlah kepastiannya. Yang dulunya aku wani mati, aku melayani Tuhan segenap hati, aku melayani Tuhan seluruh waktu, dibuktikan dengan masalah yang ada, dibuktikan dengan waktu yang terus menuntut kita. Yesus mati, timbullah keraguan-raguan dalam hidupnya, dan mulai optimis, mulai skeptis. Ya, mulai dari optimis menuju ke pesimis, menuju ke skeptis. Mulai, opo iki agama yang aku percaya ini sungguh-sungguh benar apa ora iki? Tuhan yang kuharapkan kok mati. Tuhan sebagai pengharapanku, mana harapanku sekarang? Banyak kita pun juga mengalami hal yang demikian. Ketika kita menggebu-gebu, wah, api Kristus sudah menyala, gitu. Lagu ini Mbak Rinta itu, serahkanlah, serahkanlah. Kalau masalah itu, serahkan nang sopo ini, gitu. Mulai mikir pada titik terendah dari kehidupan Thomas. Yesus yang dia sembah, yang dia akui harapan utamanya. Dia punya prediksi, waduh habis semuanya. Yesus yang disangka habis mati, ternyata Yesus menang. Yesus hidup, maka harapan ini timbul kembali. Cuman harapan yang dia nanti-nantikan mulai berpikir dua kali. Apa iyo? Apakah hidup sungguh-sungguh? Apakah hidup seterusnya?
Karena Tuhan Yesus pernah berkata kok, nanti kau bertemu aku di surga, saudara itu ya. Gak akan mengalami kematian yang kedua, orang yang percaya. Lah ini Yesus mati hidup lagi. Thomas sekali lagi keraguan-keraguannya ini ada. Keraguan-keraguan yang mulai memikirkan, aku minta bukti, aku minta nyatanya. Nah, timbul pertanyaan yang lebih hebat lagi, dan nanti timbul pengakuan yang lebih hebat dari Thomas. Sekali lagi kalau kita ngambil tema tahun-tahunan ini, berjalan bersama dengan Tuhan, bukan hanya berjalan biasa, tapi kita bisa memperoleh perjumpaan yang nyata. Kalau nggak mengalami perjumpaan yang nyata, loh nyata gimana sih Om? Yang nyata dalam hidupmu. Kau pernah berjumpa dalam doamu, kau pernah berjumpa di dalam apa? Pujian penyembahan. Perjumpaan yang nyata dalam hidup ini. Kalau dalam kisah ini Thomas ingin sekali perjumpaan yang nyata. Aku pengen perjumpaan yang nyata ini, ingin membuktikan dari keraguan-keraguan ini supaya menjadi kepastian. Nah, pada satu saat ketika murid-muridnya lagi ketakutan ya, karena Tuhan Yesus mati disalib, wah kalau harapan, maka murid-muridnya ini istilahnya kocar kacir gitu ya. Maka satu saat murid-muridnya kumpul berdoa, kumpul bersama-sama, dan di situ Thomas juga ada. Nah ini kalau orang yang lagi punya pikiran ragu-ragu, pasti pengen buktikan, pengen tahu lah, pengen bukti kalau Yesus masih hidup. Buktikan, perjumpaan secara nyata buktikan. Dan Yesus hadir. Ya kalau saudara baca ceritanya, Yesus hadir di situ. Lantas ngomong sama Thomas secara langsung, perjumpaan secara nyata, perjumpaan langsung berhadapan. Thomas panggil dong, istilahnya gini, kowe nggak percaya mbak aku yo, nah, gitu ya, tapi nggak tanyanya ke asal gitu. Thomas, apakah kau masih percaya sama aku? Nah, orang merasa bersalah. Kalau orang merasa hal itu membuat hatinya, wis aku gak menolak. Ketika ditanya hal itu, pasti dia tunduk kepala. Bukan maksud itu Tuhan, misalnya itu ngeles. Tuhan ngomong, Thomas, angkat jari, tunjukkan jarimu di telapak tanganku yang sudah berubah. Tunjukkan jarimu di lambungku yang bekas kena tombak lambung. Waduh, kalau saudara dalam perjumpaan secara nyata yang masih ragu-ragu terus bertemu dengan Tuhan di dalam doamu, kesamaan langsung. Ketika Thomas bertemu secara nyata, pertemuan pribadi inilah yang mengubah segalanya. Yang dulunya ragu-ragu, yang dulunya mau lari, mau meninggalkan, maka Thomas dengan berani. Kalau saudara perhatikan yang ikutan PA, ya, Thomas ini
pelayanannya nanti sampai ke India, ya, sampai ke India dan menyebarkan Injil di sana. Dan Thomas matinya di India. Oh, berarti itu karena ada perjumpaan secara nyata. Sekali lagi, ketika kita mengikut Yesus, mengiring berjalan bersama Dia, perjumpaan yang sesungguhnya diperlukan. Iya. Tapi sekali lagi nggak berhenti sampai di situ. Ada hal yang kedua yang perlu kita juga lakukan. Saudara, berjumpa dengan Tuhanmu secara pribadi, sekali lagi saya katakan di dalam doamu, mungkin di dalam pujian penyembahanmu. Lantas yang kedua, hal yang Thomas lakukan, biar kita juga mengikuti apa yang sudah terjadi. Pernyataan, pengakuan, aku percaya bagaimana? Aku berjalan dengan Engkau, iya, yang bagaimana? Apakah Engkau berjalan, benar-benar berjalan dan berjumpa dengan Dia secara nyata, secara pribadi? Sekali lagi, kalau orang berjalan bersama-sama, itu pasti kelihatan apa ya, fisiknya, gandengan tangan yang kelihatan, ya. Nah, ini dalam firman Tuhan, walk with me, berjalan dengan aku. Adakah Tuhan dalam hidupmu itu loh? Berjalan bersama-sama dengan engkau sungguhan apa enggak? Berjumpa secara pribadi apa enggak? Setelah berjumpa secara pribadi, ayo berjalan dengan aku, ya nurut, berjalan. Tapi selanjutnya dikatakan, Thomas yang dulunya ragu-ragu, lantas sekarang kelihatan secara nyata, perjumpaan pribadi secara nyata, maka timbullah hal selanjutnya, pengakuan, pernyataan. Pernyataannya ini nggak main-main. Pernyataan di mana pengakuan sebagai sesuatu yang orang lain mungkin nggak sampai ke tahap ini. Dikatakan begini, pengakuan dari Thomas untuk Yesus. Engkaulah apa? Tuhan. Dan yang kedua, engkaulah Allah. Arti pengertian dari Tuhan. Apakah kita mengakui benar-benar Yesus itu sebagai Tuhanmu? Apakah engkau benar-benar mengakui Yesusmu itu sebagai Allahmu? Thomas ini jawab, ya Tuhanku, engkaulah Tuhan, engkaulah Allahku. Tuhan ini, kalau dalam kamus kita baca, kamus di belakang itu, Tuhan itu penguasa, pencipta, pengatur alam semesta. Dengan kata lain, maha kuasa, maha perkasa. Kalau minggu lalu saya katakan omnipresent, omniscient, maha hadir, maha tahu, omnipotent, sungguh-sungguh luar biasa dahsyat kekuatannya. Nah, Thomas mengakui bukan hanya perjumpaan secara nyata, secara fisik, secara pribadi, tapi pengakuan ini boleh dikatakan sebagai apa ya? Dalam bahasa Arabnya itu syahadat. Bukan pakai bahasa agama lain ya, ini bahasa Arab ya. Syahadat, pengakuan yang benar-benar dilakukan.
Engkaulah Tuhanku, Engkaulah penciptaku, Engkaulah Allah yang maha kuasa, Engkaulah yang mengatur semua jagat raya ini, alam semesta ini. Gak ada yang lain. Tapi kehidupan manusia kadang-kadang mikir, dalam perjalanan ini perasaan kok mumet ayo. Sing ngatur ki sapa sih? Kan gitu. Tapi Thomas menyadari Engkaulah Tuhan. Lantas katakan juga, Engkaulah Allahku. Gak ada yang lain. Engkaulah satu-satunya. Coba 1 Korintus 8 ayat 4. 1 Korintus 8 tentang hal makan daging persembahan berhala. Kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Lompat ayat yang ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Pengakuan kedua dari Thomas, Engkaulah Allahku, gak ada yang lain, Engkaulah satu-satunya, Kau yang esa. Maka pengakuan ini mengarah pada pribadi yang memiliki kehidupan. Dan Thomas tahu, luar biasa, segala sesuatu dari Dia, dan kita hidup karena dari Dia, dan semua dijadikan karena Dia. Gak ada alasan lain. Pengakuan inilah sebagai sadar, hanya Engkaulah satu-satunya. Pernyataan yang sungguh-sungguh luar biasa. Ada satu kepastian dalam hidupnya. Ragu-ragu yang dulu gak mungkin menjadi mungkin, karena Dia mempunyai Allah yang luar biasa, mengatur semuanya. Gak ada yang lain. Sumber kehidupan apa saja. Aku pengen mati, gak usah mati, kok mati dewi. Sumber kehidupan, segala kehidupan. Saudara mau menjabarkan kehidupan ini model apa? Dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan hubungan suami istri, dalam kehidupan apa? Bisnis, dalam kehidupan apa? Dalam pelayanan. Apabila kita mengandalkan Dia, berjalan dengan Dia, maka dikatakan Dialah sumber kehidupan. Pengakuan Thomas inilah yang luar biasa. Engkau Tuhanku, Engkau Allahku, gak ada yang lain. Thomas ini pribadi yang kaya apa enggak ya? Ya? Kaya apa enggak dalam sejarah? Kaya. Tapi dia mengakui, bukan kekuatanku, tapi kekuatan yang dari atas ini, yang dia mengakui sebagai Tuhannya, yang dia akui sebagai Allahnya. Maka Petrus juga menuliskan, iman yang tadi itu Thomas ini melihat langsung, tapi kita belajar dari pribadi Thomas yang kita mempercayai dengan iman. Walaupun aku nggak melihat secara langsung, tapi aku punya iman di dalam Dia. Sekalipun aku belum pernah melihat, berjumpa secara pribadi, secara fisik,
tapi aku percaya Dia ada. Nah, pengakuan ini sesungguhnya harus terjadi pada setiap anak-anak Tuhan. Petrus mengulang dan mengulang terus. Coba 1 Petrus 1 ayat yang ke-8. 1 Petrus 1 ayat yang ke-8. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ini penegasan dari Petrus yang menuliskan surat kepada jemaat supaya dikuatkan. Seperti Thomas juga telah melihat secara fisik, tapi dalam perjalanannya dia dengan sungguh-sungguh sampai main ke India, Tuhan Yesus sudah naik surga. Dia nggak melihat lagi secara langsung, tapi penyertaannya terjadi. Petrus mengulang kembali, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia secara fisik, namun kamu mengasihi. Karena aku tahu, karena kita percaya, kita mengasihi, kita bergembira, dan katakan kita percaya. Kenapa sampai dalam hal ini dituliskan? Petrus menegaskan hal ini juga supaya tujuan pengiringan kita enggak main-main. Tujuan pengiringan kita ada tujuan yang sesungguhnya. Sekali lagi, keraguan-keraguan diubahkan menjadi kepastian yang mana? Petrus mengulang, engkau nggak melihat Dia? Iya, aku nggak pernah melihat Dia, tapi aku mengasihi, aku percaya, aku bergembira. Karena apa? Coba tampilkan di dalam ayat yang 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu apa? Keselamatan jiwamu. Ini loh tujuan setiap orang yang percaya. Walaupun aku nggak melihat, tapi aku beriman. Aku mengasihi Dia, aku bergembira. Ternyata tujuan akhirnya keselamatan jiwa. Thomas juga ketika dalam perjalanan hidupnya, walaupun mati di India, dia bersukacita karena dia mengerti tujuan akhirnya adalah keselamatan jiwamu ini loh. Nah, keselamatan jiwa ini ternyata nggak semua orang tahu. Keselamatan jiwa ini diselidiki oleh para nabi, istilahnya diteliti. Apa benar sih apabila kita beriman ini sesungguhnya apakah benar tujuan akhirnya keselamatan jiwa? Kalau kita nggak yakin, kita ragu-ragu, ya hal ini nggak terjadi. Tapi apabila kita dengan yakin, percaya, di dalam ayat 8 nanti, walaupun kamu belum pernah melihat Dia, tapi aku yakin, percaya, maka aku boleh bergembira. Coba tampilkan ayat yang 10. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Jadi kalau kita baca Alkitab kita, ya, ini nubuatan nabi-nabi, para rasul, sama raja-raja semua, ya. Mereka itu pengen ketemuin titik akhirnya, keselamatan jiwa. Dan kita bersyukur kita hidup dalam zaman anugerah, kasih karunia.
Di dalam kasih karunia inilah jadi keselamatan itu. Dan iman kita terus mengarah kepada sana. Kita mengerti alam semesta dijadikan, walaupun kita nggak melihat secara nyata, tapi buktinya nyata. Saya terkadang satu saat pergi ke daerah pantai, lantas saya berpikir ini, iki ombak, iki kok nggak entek ya. Pernah melihat ombak berhenti, saudara? Pernah lihat ombak-ombakan, ya loh. Tapi lihat ombak di lautan beneran, ombak itu nggak pernah berhenti. Saya berpikir, kalau itu saat berhenti gimana ya? Apakah mungkin berhenti? Bisa berhenti? Kayak kiamat. Semua berubah. Terus saya bandingkan dengan ayat ini. Apakah pernah berhenti ya kasih Tuhan? Ya pernah berhenti. Apakah pernah habis kasih Tuhan? Tidak pernah habis. Maka dengan kasih karunia ini yang diuntukkan bagi tak pernah habis sampai pada akhir. Apabila kita terus dalam perjumpaan, apabila kita terus dalam pengakuan ini, pernyataan ini, dan yang terakhir dalam penyerahan, kita berserah, bukan menyerah. Beda ya, menyerah sama berserah. Banyak anak-anak kaum muda sekarang gampang menyerah. Tapi masalah bebas, moto menyerah. Tapi ini beda, berserah. Ada keinginan terus, ada kemauan, nggak mau menyerah, pantang menyerah, tapi berserah punya kepada yang punya kuasa. Beda. Nah, dalam kehidupan ini kita diajarkan, ayo perjumpaan secara pribadi perlu, dan pengakuan, pernyataan dari diri kita sendiri sangat perlu. Engkau mengakui yang kau percaya itu sebagai apa? Sekali lagi firman Tuhan mengatakan sebagai Tuhanmu, sebagai Allahmu yang sesungguhnya. Maka ketika menghadapi masalah apapun juga ada keraguan, tapi kepastian yang ada, ya, dan kau berserah, Tuhan, aku mau percaya dengan kau. Biarlah kita berpegangan tangan Tuhan. Saya kasih contoh dari di Simo tadi. Kalau perjumpaan dengan Tuhan, ya, menyerah, bukan menyerah, berserah, lantas mengandalkan kekuatan Tuhan, berarti kita berjalan bersama dengan Dia. Kalau di gambar itu dikatakan, maka tangan Tuhan menjangkau tangan manusia. Loh, gak sih dong, gak salaman. Nah, salaman ini berjalan dengan aku, berjalan dengan Tuhan, katakan gak ditinggal. Istilahnya terjadi dua pihak. Kalau saya ngomong, yuk terima kasih ya, kalau artinya ini cuma satu arah. Yuk berjalan bersama dengan aku ya, main ngomong tahu. Tapi ketika yuk aku berjanji, wah, ada perjanjian, maka dia setia dan adil adanya. Orang yang mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh, berserah pada Dia, ketika
ketika bergandengan tangan. Saya seringkali ngasih contoh itu kalau dalam pemeliharaan Tuhan, dalam naungan Tuhan, yang kena dulu siapa? Yesus dulu kan. Kita berada dalam naungannya. Apabila mengalami masalah, dicerca, difitnah, yang kena dulu siapa? Aku aku dilolokno yo. Wah, sopo ini gak Tuhan-Tuhanan. Nah, padahal kalau dicerca itu, dihina, difitnah, yang kena dulu siapa? Tuhan. Kita hanya menjalannya aja. Pertanyaannya, apakah kita berani menyatakan pengakuan ini dan berani kita berserah pada Dia? Ketika engkau berserah, bukan karena kekuatan kita sendiri, Dia menyertai kau sampai akhir zaman. Percaya. Makanya Tuhan Yesus dalam kata-katanya terakhir di dalam Matius 28, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Nah sekarang kita belum tak zaman itu masih dalam perjalanan. Tapi firman-Nya terus menggema, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Dengan renungan pada pagi hari ini, kita terus berhenti keraguan itu, karena kita percaya punya Tuhan yang luar biasa. Kita percaya punya Allah yang luar biasa. Dan pengakuan ini benar-benar keluar dari dalam hati. Kau Tuhan, Kau Allahku, ada yang lain. Kau yang maha kuasa, Kau yang sanggup melakukan sekalipun hal ini mustahil bagi manusia. Pasti terjadi di dalam tangannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami lebih mengerti lagi apabila berjalan bersamamu, Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau pengatur semuanya, dan tidak ada yang lain lebih daripada Engkau. Dan Engkau sebagai sumber kehidupan, maka kami lebih lagi Tuhan mengasihi, lebih lagi Tuhan percaya di dalam Engkau, dan lebih lagi kami bisa bergembira bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengar benar-benar menjadi nyata, menjadi rema dalam setiap kehidupan anak-anak. Bukan hanya didengarkan, tapi menjadi kenyataan dalam hidup kami. Menomorsatukan Engkau dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk semuanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa. Haleluya. Amin.
yang selalu setia menyertai setiap anak-anaknya, yang tidak pernah meninggalkan sedetik pun. Kami bersyukur dan selalu bersyukur, dan kami percaya juga apabila kami sebentar boleh meninggalkan tempat ini, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Maka saat ini kami berserah, mengangkat tangan kami, dan kiranya penyertaan-Mu terjadi buat setiap kami. Maka sekarang sedang jemaat kasih Tuhan, biarlah kita menerima berkat yang daripada Dia, dan terimalah kasih, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus selalu menyertai kita, menjaga, melindungi kita semua, bahkan memberkati kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Biarlah kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah kita semua percaya dan katakan amin.